Waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Iya. Nah, ini sehubungan dengan tugas demonstrasi kontekstual, maka kami dari calon guru penggerak itu mewawancarai kepala sekolah, terutama di tempat kami bertugas. Jadi di sini mungkin dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, Bapak menghadapi berbagai macam kasus. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah dari sekian banyak kasus atau permasalahan yang mungkin saja terjadi di sekolah yang Bapak pimpin, mohon penjelasannya tentang kasus yang pernah Bapak hadapi tersebut, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara mengenai kasus, tentu saja kasus ini bisa dipandang pasti ada dan selalu ada itu kasus itu. Cuma ya tingkatannya ada yang tingkatan yang artinya masalahnya cukup besar atau hanya kasus-kasus kecil aja itu. Baik itu menyangkut tentang siswa, baik tentang guru, itu pasti ada. Di setiap sekolah pasti ada kasus itu. Tergantung kita melihat dan memilahnya apakah ini dianggap kasus yang cukup penting atau tidak penting, itu yang dipersoalkan. Kalau sekiranya penting ya perlu diselesaikan, kalau sekiranya bisa diselesaikan dengan sendirinya ya tidak perlu diselesaikan oleh kita, itu aja. Betul, Pak. Boleh dijelaskan secara khusus, Pak, permasalahannya itu biasanya tentang apa, Pak? Kalau menyangkut guru atau menyangkut siswa? Boleh, Bapak, misalkan kalau tentang siswa, baik tentang guru secara umum, permasalahan yang dihadapi. Ya, kalau secara umum untuk guru, nanti persoalan-persoalannya yang menyangkut tentang kalau yang dianggap kasus itu tentu saja biasanya kalau ada guru yang punya masalah, ya, baik itu masalah dengan temannya atau masalah dengan anak, atau barangkali ada juga yang menyangkut dengan keluarganya yang dibawa ke sekolah. Tentu saja kalau mereka meminta bantuan untuk menyelesaikannya ya kita bantu gitu semampunya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban Bapak tentang gambaran kasus yang pernah Bapak tangani. Kemudian selama ini cara apa yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang kebetulan bisa jadi merupakan dilema etika ya Pak ya, atau bujukan moral mungkin Pak? Ya, tentu saja kalau kita melihat sebuah kasus tidak serta-merta kita lalu bisa menyimpulkan bahwa kasus ini kasus berbentuk menyangkut etika atau bukan. Tentu saja harus kita lihat diruntut dulu bagaimana kasus ini muncul. Kita lihat identifikasi dulu persoalan-persoalannya, baik kalau ada dua pihak yang bertentangan atau yang tidak sepakat atau istilahnya bertikai dalam hal ini, dilihat dulu identifikasinya, dicoba dilihat apa yang menjadi latar belakangnya sehingga timbulnya kasus ini. Ataupun kita lihat kalau guru biasanya kasusnya tidak jauh berbeda. Kalau guru itu tidak akan jauh dari masalah kedisiplinan kalau kasusnya itu, atau kalau anak juga sama, tentang persoalan-persoalan anak dengan orang tuanya, dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dulu persoalan apa yang menyebabkan timbulnya kasus ini. Bapak, kalau menyikapi atau menyimak jawaban yang tadi Bapak sampaikan, di sini ada nilai kebajikan yang Bapak tekankan, yaitu dengan tidak memihak ya Pak ya. Artinya Bapak ada konfirmasi, kemudian tentang permasalahan, ada klarifikasi dari kedua belah pihak ya Pak ya. Dan itu nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan lain nggak Pak selain yang Bapak lakukan tadi? Yang penting ketika menyelesaikan persoalan itu prinsipnya tidak ada pihak yang dirugikan. Itu aja. Makanya kalau dalam istilah
kalau ada persoalan ya antara dua pihak gitu ya yang bermasalah gitu. Kalau kalau satu arah mah hati-hati saya dengan orang guru itu barangkali gampang lah itu ya intinya. Kalau tidak kita yang mengalah atau dia yang harus mengalahkan biasanya seperti itu. Kalau ada dua pihak yang bertikai atau bermasalah dalam menyelesaikan kasus ini, tentu saja kita harus bersepakat dulu tadi itu kita harus memberikan pengertian. Kalau ingin selesai masalah ini, pada prinsipnya kalau dalam istilah Islamnya mah harus islah. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian Bapak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, berarti kalau saya rinci itu ada langkah-langkah ya Pak ya, Ya. atau prosedur Ya. yang dilakukan. Nah, kalau bisa disimpulkan mungkin Bapak dari langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan tadi mungkin? Ya, pada prinsipnya kita harus mengidentifikasi persoalannya Identifikasi dulu, ya Pak ya. kemudian membicarakan tentang identifikasi kita itu disampaikan dulu bahwa sehingga mereka juga menyadari bahwa kita juga paham dengan persoalan itu. Betul. Kemudian setelah itu kita membuat semacam musyawarah lah. Nah, mungkin Bapak dari sekian banyak langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi, tindakan yang paling efektif yang menurut Bapak setiap Bapak menangani permasalahan atau kasus yang ada, itu kunci utamanya Pak yang paling efektif itu Pak? Ya paling tapi ya tadi yang seperti saya katakan dua-duanya kalau Musyawarah, ada Pak, ya. musyawarah kemudian mengakui kesalahannya Ya, itu yang ya. paling penting. Siap. Sampai dua-duanya kita juga sama apa artinya tidak berat sebelah. Ya. Kalau memang nanti pada Bersikap ujungnya adil ya, Pak, kalau yang ujungnya harus yang ini salah ya katakannya salah, kalau yang ini benar ya katakan benar. Betul. Gitu. Terima kasih Pak. Mungkin dari sekian banyak permasalahan yang Bapak hadapi, pasti ada tantangan ya Pak ya, yang membuat Bapak berpikir harus seperti apa. Tantangan terbesar ketika menangani permasalahan yang ada? Ya tentu saja kalau menurut saya mah tantangan yang paling besar sebenarnya ya kalau di kita tuh saya selama terus aja kalau saya jujur saya tidak pernah menghadapi masalah-masalah yang cukup berat ya, yang biasa-biasa saja lah masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik itu tidak pernah sampai suatu persoalan diajukan ke pengadilan atau ke meja hukum itu tidak pernah itu. Nah Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, kemudian apakah pernah ketika Bapak menyelesaikan satu kasus itu sampai berlarut-larut atau ketika Bapak klarifikasi, konfirmasi kedua belah pihak itu langsung selesai? Ada Pak dengan beberapa? Kalau selama ini tuh saya belum pernah mengalami kasus-kasus yang berkepanjangan. Oh, alhamdulillah. Selalu dapat diselesaikan dan kalaupun itu paling juga membutuhkan waktu beberapa saat lah. Selama Bapak memimpin di sini sebagai kepala sekolah, ketika Bapak mengambil suatu keputusan atau Bapak menghadapi menentukan solusi, apakah Bapak pernah untuk mempermudah ya Pak, mempermudah pengambilan keputusan melibatkan orang lain, pihak lain? Selama itu tidak menyangkut kepentingan umum, tidak pernah melibatkan orang lain. Baik. Selama itu masalahnya hanya masalah individu, masalah karakter pribadi, ya itu barangkali diselesaikan saja. Tidak mau contohnya mendatangkan ahli psikolog atau tidak perlu itu, atau ahli di bidang apa gitu. Di bidang contohnya tentang etika tidak perlu, selama itu bisa diselesaikan ya diselesaikan. Ya. Alhamdulillah. Nah Bapak, dari semua komunikasi atau jawaban yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak menurut Bapak pembelajaran apa yang bisa kita ambil ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau kasus Pak? Yang paling penting kata kuncinya adalah tenang. Kata kunci ketika ada muncul persoalan kita tenang, tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan, tidak cepat-cepat mengambil tindakan, apalagi kita dibarengi dengan emosi. Ya, Pak. Ya. Jadi ada jeda dulu lah, ketika muncul masalah, ya diamkan aja dulu beberapa saat, sehingga kita bisa memilah-milah atau kita bisa mempelajari dulu kasus ini, apakah ini betul-betul suatu masalah yang begitu rumit atau masalahnya sederhana. Kata kuncinya tetap aja dengan ketenangan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk kegiatan wawancara pada hari ini. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapat dari hasil wawancara saya dengan Bapak. Begitu banyak nilai kebajikan yang saya dapatkan dari Bapak.
dengan sikap bijaksana Bapak dalam menangani setiap permasalahan atau kasus yang ada. Dan ini jelas adalah merupakan suatu ilmu juga Pak dalam pengambilan suatu keputusan buat saya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Lilis Indriani. Kesini hendak mewawancarai Bapak. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah disediakan. Ya, sama-sama. Merasa sangat terhormat ketika Bapak menyetujui untuk kegiatan wawancara kita pada hari ini. Baik Pak, melihat dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan kepada Bapak perihal kepemimpinan yang sudah Bapak laksanakan. Ya. Di antaranya, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah pernah menghadapi permasalahan atau kasus yang menurut Bapak menarik untuk dibicarakan atau mungkin dijadikan sebagai pembelajaran. Bisa Bapak gambarkan kasus seperti apa Pak? Banyak memang kasus-kasus berhubungan dengan kondisi sekolah, persekolahan gitu ya. Terutama yang berhubungan dengan peserta didik dan juga guru diantaranya. Kalau berhubungan peserta didik, ada banyak kenakalan-kenakalan remaja yang memang memerlukan penanganan yang serius gitu. Tapi dalam kondisi itu kita tidak bisa bertindak seenaknya atau semena-mena. Tentunya mengaitkan beberapa elemen sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Baik. Ya. Nah, terima kasih Bapak. Nah, kemudian ketika Bapak menghadapi kasus-kasus tersebut, mungkin di sini ada pengambilan keputusan ya Pak ya, yang akan ditentukan oleh Bapak menurut kebijakan yang Bapak ambil, terutama yang melibatkan lebih dari satu pihak mungkin ya Pak kalau bermasalah. Nah, kira-kira menurut Bapak pengambilan keputusan yang seperti apa yang Bapak laksanakan? Ya. Keputusan yang diambil tentunya tadi secara prosesnya melibatkan berbagai elemen dan memang intinya tidak merugikan dari satu pihak gitu. Artinya dua-duanya bisa diuntungkan, dua-duanya juga tidak merasa mereka dirugikan gitu. Jadi sehingga keputusan yang diambil itu tidak semata-mata keputusan kepala sekolah gitu, tapi keputusan bersama sekolah yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak, kira-kira nilai kebajikan apa nih Pak yang bisa kita ambil ketika Bapak barusan penjelasan seperti itu Pak? Ada beberapa hal mungkin kebajikan yang diambil, diantaranya kita memposisikan peserta didik atau orang lain sama dengan yang lainnya. Andaikan anak itu punya permasalahan, kemudian membuat kesalahan, tapi kita tetap memposisikan mereka secara umum sama dengan kita pada umumnya yang tidak bersalah. Dan anak itu harus kita jaga jati diri, harus kita jaga identitasnya. Jangan sampai orang lain tahu, oh anak ini kasusnya ini jangan sampai. Kita jadi tetap menutupi, hanya bagian mungkin manajemen sekolah lah yang tahu. Gitu. Oh baik. Intinya jadi kayak konsep memanusiakan manusia ya Pak itu, ya. Betul. Baik, kita tidak melihat dari bahwa itu namanya peserta didik ataupun mereka, mungkin kita bisa memperlakukan hak untuk mengeluarkan pendapat juga ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian Bapak, dari pengambilan keputusan tersebut mungkin ada langkah-langkah tertentu ya Pak yang bisa kita lakukan. Ya. Kira-kira menurut Bapak secara bijak dalam pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah secara terperincinya bisa disampaikan? Prosedurnya kalau ada suatu permasalahan, upamanya ini terjadi, anak itu melakukan upamanya tindakan kenakalan remaja. Atau misalnya taruhlah kenakalan remaja satu, kejadian di luar upamanya. Dan kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung gitu ya. Artinya informasi itu kita dapatkan, kemudian mencari informasi dari yang lainnya. Setelah itu kita panggil dengan BP, kemudian guru yang terkait, juga ada wali kelas di dalamnya, dari manajemen sekolah, baru mereka istilahnya berkumpul membicarakan permasalahan ini. Kemudian setelah proses itu nanti kita juga ambil orang tuanya, panggil orang tua, bagaimana kondisi dia di rumah, kemudian kondisi sekolah begini. Karena penanggung jawab anak itu bukan semata-mata tugas sekolah saja. Lalu juga setelah kita kumpul dengan wali kelas, BK sekolah, lalu ada orang tua juga, nanti kita tinggal bagaimana anak itu, upamanya kesalahannya mereka fatal upamanya.
Terus anak itu kan kita sekolah tidak bisa mengeluarkan anak, tidak boleh. Kita juga tidak bisa mendiskreditkan anak bahwa ini. Jadi otomatis kalau misalnya kita tanya lagi ke orang tua apakah mau diambil orang tuanya atau tidak. Tapi kebanyakan yang saya lakukan bahwa prinsip itu umpamanya begini, jangan sampai anak itu terlantar dan tidak sekolah itu. Setuju. Karena itu adalah kita ditugaskan, justru inilah tantangan ketika anak melakukan suatu kesalahan atau yang di luar kebiasaan. Nah inilah kita harus bisa menyelesaikan masalah itu. Ini merupakan suatu kewajiban dan tugas tanggung jawab guru. Gitu saja. Ya, jangan sampai di jalanan, jangan sampai jadi preman, jangan sampai juga pokoknya putus sekolah lah. Dia harus tetap sekolah dimanapun mereka berada. Gitu. Ya. Subhanallah, dari jawaban yang Bapak sampaikan tadi setuju sekali, karena kebetulan kami dari pendidikan calon guru penggerak itu ada konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Pak. Di antaranya adalah keberpihakan kepada murid. Jadi bagaimana semaksimal mungkin kita bisa melakukan apapun demi murid atau demi peserta didik ya Pak. Terima kasih. Nah kemudian Bapak, ada mungkin dari serangkaian pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan tadi, ada satu langkah efektif yang biasa Bapak lakukan dari setiap penanganan permasalahan yang ada. Langkahnya di samping yang tadi itu terutama kita ya untuk manajemen emosi lah penanganannya. Jadi kita tidak mengandalkan semata-mata rasa juga, tapi kita logika yang banyak. Kita gunakan nalar dan berpikir kritis, sehingga baik anak maupun pendidik itu tidak merasa mereka terpinggirkan, terutama anak lah, karena dia adalah masa depan bangsa. Jadi kita gunakan logika, kemudian dalam penanganan semacamnya juga kita tetap mengedepankan anak adalah bagaikan kertas kosong lah, kalau Jalan bilang gitu. Ini harus kita isi dan harus kita ya isi dengan kebaikan-kebaikan. Gitu. Baik Pak. Keren, terima kasih jawabannya. Ini Pak, dari jawaban yang Bapak sampaikan tadi, pernah nggak Bapak menghadapi satu kasus, kemudian Bapak ada semacam dilema etika atau moral, misalkan Pak, di sini keputusannya berlaku seperti ini, aturannya seperti ini, tapi Bapak karena adanya dilema etika atau moral yang melibatkan kepentingan peserta didik, aturan itu harus Bapak ubah demi kepentingan anak. Pernah nggak Pak menghadapi hal seperti itu? Pernah mengalami, tapi kebanyakan kalau di sekolah, saya itu bertindak mulai dari aturan dulu. Aturan main begini, aturan sekolahan begini. Andaikan dari peraturan itu kita tetap kondisinya begitu, ya kita ambil kebijakan di bawahnya. Baru kebijakan itu menyesuaikan dengan dilakukan. Andaikan kebijakan juga tidak ada, berarti ambil yang di bawahnya apa. Jadi bertahap gitu. Sehingga tadi tidak melanggar aturan. Jadi aturan tetap ada, tapi kita juga lihat dari kebijakan-kebijakan sesuai tidak. Yang penting ada perubahan lah, ada perubahan dari kebijakan itu. Jangan sampai ketika kita ada terjadi keputusan sehingga kebijakan ini kita atau peraturan ini kita langgar, tetap tidak bisa begitu. Karena ini negara ada mungkin sekolah juga di bawah naungan negara, jadi kita berdasarkan peraturan negara ya. Tetap harus berdasarkan aturannya Pak. Ya. Ya baik Bapak. Nah kemudian pernah nggak Bapak menghadapi suatu tantangan ketika mengambil satu keputusan tersebut? Ada, diantaranya gini, umpamanya ada kasus guru yang jarang masuk sekolah atau tidak masuk kelas. Itu di satu segi kita itu memang guru itu memang sakit-sakitan, tapi satu segi anaklah yang dirugikan gitu. Bagaimana caranya? Terkadang saya ngobrol dengan manajemen, artinya dengan waka itu, para waka bagaimana ini ada mungkin dari kurikulum yang menangani itu, misalnya udah Pak biarkan saja saya tangani dulu segala macamnya, atau saya sendiri yang masuk kelas untuk menggantikan. Ini pernah terjadi. Kemudian guru itu juga memang guru senior. Bahkan kalau misalnya kita dengan peraturan yang tegas juga, saya lihatnya kasihan juga, fisiknya memang sudah tua gitu. Karena itulah berbagai dilema, tapi kita selesaikan bagaimana caranya sehingga anak tidak dirugikan dan orang tua juga mungkin tidak protes begitu saja, karena memang kita tangani. Ketika guru tidak ada, kita wayana harus ngajar yang lain itu, menggantikan misalnya. Ini kasus pernah terjadi. Nah ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Artinya kita harus tetap mengklarifikasi, konfirmasi tentang setiap permasalahan yang ada ya Pak. Kita tidak bisa langsung menghakimi dari satu pihak. Baik Bapak. Nah kemudian Bapak,
apakah ketika Bapak menghadapi suatu permasalahan tersebut, Bapak pernah tidak menghadapi suatu kasus atau permasalahan yang membutuhkan waktu lama hingga berlarut-larut, Bapak sampai menghadapi dilema etika dan moral, bingung cara penyelesaiannya, artinya tidak selesai dengan cepat gitu, Pak? Eh, Tampaknya tidak ada kalau semacam yang panjang begitu, hanya mungkin beberapa saat lah, karena setiap ada kasus, alhamdulillah kondisi BK di sini atau BP itu ya juga memang menangani secara cepat terhadap anak itu. Ketika terjadi sesuatu langsung kita proses dan tidak dilama-lama, karena ini adalah masalah bisi nantinya mendapatkan atau mendapat efek kepada yang lain itu mah gitu. Jadi langsung ditindak, Terus gerak cepat langsung ya, gerak Pak? cepat itu ya. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian seperti Bapak sampaikan tadi bahwa ketika Bapak menangani permasalahan atau kasus, Bapak melibatkan pihak-pihak mungkin di internal sekolah dulu ya, Iya, Pak. iya. Kira-kira yang sering Bapak libatkan untuk Kebanyakan menyelesaikan kasus? kasus itu upamanya siswa peserta didik itu pasti dengan BP. BP? Inilah Ya. yang berperan, kemudian juga wali kelas, kemudian juga ya peserta didik sendiri itu, atau guru mata pelajaran. Tapi yang dominan itu BP diantaranya gitu. Di sekolah itu. Gitu. Berarti ada kerjasama ya, Pak? Kerjasama, Ya, iya, baik betul. Bapak. Mungkin itu saja pertanyaan atau yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Banyak sekali Iya, pembelajaran yang sama-sama saya lah. Iya, dapatkan, iya, Pak. Subhanallah, dari jawaban yang Bapak sampaikan tadi keren, super keren. Karena memang jawaban yang Bapak sampaikan tadi itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan di pendidikan yang kami jalani sekarang. Artinya bagaimana kami bisa mengambil suatu hikmah atau pembelajaran dari aksi nyata yang sudah Bapak lakukan atau dari kepemimpinan yang Bapak lakukan tentang suatu kebijaksanaan yang Bapak terapkan terhadap Bapak dan mungkin kepada pihak-pihak sekolah yang lainnya. Dan kerjasama yang Bapak jalin juga subhanallah sangat luar biasa, baik dengan internal maupun eksternal ya Pak, karena Bapak tadi menyampaikan tentang pihak luar juga, luar, iya, dan dalam juga ya Pak. Artinya memang musyawarah yang utama, klarifikasi, konfirmasi itu harus ada. Dan satu yang saya garis bawah itu adalah memanusiakan manusia ya Pak. Betul. Dan keberpihakan pada murid ya Pak. Ya Pak. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Sama-sama, silakan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian wawancaranya masih ada yang kurang berkenan Pak. Ya. Ya, Terima kasih ya terima Pak. kasih, sama-sama, Ya, Mbak. Assalamualaikum. Selamat sukses selalu. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.